dan lagu tersebut benar-benar menyampaikan satu cerminan tentang berkurban sebagai bukti tanda taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa mereka ini. Kemudian berikutnya pas kurban ini mereka coba membuat itu tebar kurban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita kembali ke acara Ngopi Panas. Tema kali ini kebetulan kan pas bertepatan dengan Idul Adha, jadi kita ngambil tema panas dari Mak Daim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. Ya, selanjutnya kita di sini kedatangan tamu istimewa dari Senada yang diwakili oleh Bang Lukman. Assalamualaikum Bang Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi, sukses. Alhamdulillah. Sehat, Bang. Bang. Alhamdulillah. Kita juga di sini ada teman-teman yang udah ikut join. Di sini ada Bang Rohmat, ada Ibu Dewi, ada Bang Run, ada Ibu Ima, ada Mbak Ida, ada Bang Mukhtar, dan Bang Jajang. Ada satu lagi nih, Bang Ayas, Azam, Dai, dan Afra. Assalamualaikum semuanya, selamat bergabung dan silahkan bersiapkan untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Kang Sony. Ya, selanjutnya sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, kita dulu video mungkin untuk mengingatkan nostalgia ya. Oh iya. Nostalgia doa yang berkaitan dengan tema kita kali ini. Sering
kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa, dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati, pada Allah mengaku cinta, walau pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk seraya menghamba. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Sering kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa, dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati, pada Allah mengaku cinta, walau pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk seraya menghamba. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa padanya. Belajar dari Ibrahim untuk mencintai Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Saya, Insinyur Haji Ahmad Sulaiman Penting, selaku Ketua Yayasan Baitul Ansor, sekaligus Ketua Yayasan Pemilih 1976. Yayasan kami menyediakan layanan pendidikan SMP maupun SMA berasrama dengan fasilitas asrama yang sangat baik dan fasilitas pendidikan yang sangat baik untuk memberikan layanan pendidikan terbaik untuk generasi emas di masa yang akan datang. Selamat datang di SMA IT Baitul Ansor Perbudi Luhur. Tempat kami belajar ilmu pengetahuan, melatih kemandirian, mengembangkan minat dan bakat, serta lebih dekat dengan Al-Quran. Nama saya Rameza alias Kepala saya sekarang sudah mencapai 26. Mari bergabung bersama kami di SMP Baitul
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Sesuatu yang memang menginspirasi nih dari lagu ini nih Kang tuh Bang Lukman, mungkin bisa di sharing sama kita atau mungkin bisa kita juga ambil pelajaran gitu dari lagu tersebut. Ya, Bang Lukman silahkan. Ya, makasih Bang Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah di malam hari ini di suasana yang sangat mencekam ini kita bisa bersilaturahim tanpa mengurangi rasa kenikmatan kita melalui virtual karena semata-mata bisa dicatat oleh Allah sebagai amal kebajikan kita. Baik teman-teman semua, tadi yang menjadi pertanyaan Bang Edi, memang lagu tersebut lagu nostalgia karena dibuat albumnya itu Neo Salawat di tahun 2007 waktu itu. Tahun 2007 praktis sudah hampir 20 tahun lebih. Lagu tersebut memang menceritakan tentang mempertanyakan bapaknya para nabi gitu, tentang hakikat sebuah ketekunan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga bercerita menyinggung sedikit bahwa kita banyak harta, kekayaan kita, tapi kenapa kita lupa sama Allah gitu. Dan lagu tersebut benar-benar menyampaikan satu cerminan tentang berkorban sebagai bukti tanda taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagu tersebut jujur bukan dibuat oleh teman-teman senada, tapi dibuat oleh salah satu artis Indonesia yang sudah pernah hijrah, memberikan lagu ini kepada senada, dan alhamdulillah senada menyanyikan, menasihkan lagu ini, dan ternyata banyak orang-orang yang suka karena memang liriknya sangat bagus ya, menceritakan, menyentil diri kita sendiri nih tentang ketekunan kata-kata kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau nggak salah album keempat ya senada tuh, Neo Salawat, dan ternyata Neo Salawat ini yang menduduki peringkat terbaik itu untuk album nasib waktu itu. Terbaik. Dan mungkin ini Pak, Gitu. bisa dibilang abadi kalau menurut saya. Karena kan sampai sekarang bagi saya sendiri ada kesan tersendiri dengan lagu tersebut, apalagi momennya momen Ya. dengan nasi itu kita mengingatkan ini sejarah Nabi Ibrahim. Iya, benar-benar. Nabi Ibrahim, Nah, kita juga nih, alhamdulillah nih Bang Afwan para ambia. Bergabung dengan tim kita. Mungkin boleh dinyalakan Bang Afwan, kita ngobrol bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nggak tahu kenapa kameranya agak masalah nih. Oh, Tapi itu tetap ganteng bro. Aduh. Bisa aja. Suaranya masih merdu. gimana nih Bang Afwan? Apa kabarnya? Aduh. Baik, sehat. Mohon maaf terlambat ya. Ini tadi beli makanan dulu buat keluarga. Apa Bang? Itu Siap. keluarga paling penting. Insyaallah. Gimana nih? Mungkin sudah kenal ya dengan Bang Lukman nih. Oh belum kenal Bang Afwan. Lukman yang mana ya? Bang Afwan. Tahan dulu deh. Taruh yuk, taruh. Ogah, taruh mantum. Bisa diceritakan kenal dari mana, atau mungkin ada kenangan tersendiri dengan senada terkhusus mungkin dengan lagu Belajar dari Ibrahim nih. Waktu pas di Al-Azhar kalau nggak salah ya, Senada pernah bangun di Masjid Al-Azhar kan di malam-malam tuh. Oh iya toh. Ya. Ya, Bang Teddy masih baru kayaknya waktu itu, belum lama lah dia gabung. Santai dan denger di situ, wah keren juga ya. Saya pernah tuh, jadi ini saya ngomong salah satu kenangan sama Senada nih ya, dikit aja. Jadi kita pernah masuk SMA di daerah Tanjung Priok apa Sunter gitu, pokoknya daerah Salah, Jakarta Utara dah. Isi sama Senada tuh yang diundang. Yang pertama manggung, wah ini berarti masalahnya bukan di soundnya, masalahnya di kualitas kita aja kayaknya. Kan Senada lah. Susah ini. Jadi
bisa dikatakan dengan kata-kata itu masalah selera sih mungkin juga. Padahal kami mendengar Isis waktu itu oke-oke aja kan, wah keren juga nih anak-anak muda ini begitu bersemangatnya gitu ya, begitu bersemangat, begitu heroik ya, bergelora, bisa membangkitkan orang yang tadinya duduk bisa lompat-lompatan gitu ya. Itu yang nggak bisa dilakukan oleh Senada. Jadi teman-teman semua kembali bicara Senada dan Inzaatul Islam memang tanpa disadari kami berdua mempunyai, kalau ibarat karakter atau aliran, kami punya karakter aliran yang agak berbeda. Tapi disitulah fungsinya, karena perbedaan sebenarnya sebuah rahmat ya. Senada tampil dengan lagu-lagu yang melodius gitu ya, melodius. Inzaatul Islam tampil dengan lagu-lagu yang memberi semangat. Nah, disitulah keharmonisan terjadi gitu, ketika orang itu kadang-kadang hati manusia itu membutuhkan sesuatu yang sangat menyentuh gitu ya. Di sisi lain dia butuh penyemangat, sehingga keberadaan kami dengan beragam warna ini itu orang akan terus rasa bahwa suguhan-suguhan nasyid yang ada di Indonesia itu segala bisa memenuhi nih hasrat kebutuhan gitu Bang Afan ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah kebersamaan kita sampai sekarang pun alhamdulillah masih terus. Dan teman-teman sekalian, memang salah satu pelopor, salah dua pelopor nasyid di Indonesia yang saat ini masih eksis nih. Kan pada yang terus bergerak nih Mas Bang Afan ya, untuk bisa membangkitkan kembali nasyid di Indonesia. Gitu. Iya. Teman-teman. Alhamdulillah ini juga didukung sama Ya, KPN itu. nih Bang Lukman, komunitas. Iya, mantap. Akhirnya mantap banget nih. Nggak nyangka nih teman-teman bikin begini, luar biasa. Iya benar-benar komunitas pecinta nasyid ya. Iya. Karena banyak kenangan nasyid berbeda dengan genre yang lain, memberi motivasi secara religi, secara rohani gitu. Jadi ya inilah mungkin buat kita manfaatnya gitu, denger lagu nasyid. Makanya sih kita juga kan sama Kang Sony sama teman-teman ya pengen gitu supaya nasyid ini eksis lagi. Nasyid ya walaupun nggak berjaya paling tidak masih menemani kita lah gitu, sebagai waktu istirahat, mengganti penat atau sebagainya lah gitu. Ya, Mudah-mudahan. Nah, ini buat Bang Ahwan kan katanya nih ini kan tadi menyinggung KPN nih. Ya. Sebagai pembina ya, itu gimana itu Bang Afwan, mungkin sekalian lah diceritain itu. Dan KPN itu apa gitu. Kita juga sih belum tahu. Sebelum kita ke Bang Afwan, kita saksikan dulu nih video yang merupakan dari Munsyid virtual dari Smule nih. Kebetulan ada namanya Munsyid Collaboration, termasuk Kang Edi, cuman Kang Edi kemarin sedang berhalangan record, jadi kita cuma berdua aja. Oh, mantap. Tampilkan ya videonya. Di sepanjang waktu aku merindumu, ingin bersujud menyimpu dengan hati penuh seluruh, karena kau rumah Tuhanku. Di bentangan jalan aku mengharapmu, pandang aku yang ingin bertemu, dengar suaramu meskipun jauh. Adakah kau panggil aku, wahai kiblatku?
mimpi ini terjawab sebelum hari menyudahi masaku di bumi. Ku kirimkan surat cinta terdalamku teruntukmu yang selalu ku rindu. Panggil aku, tunggu aku, ku kan mendatangimu kabarku. Di rentangan jalan aku mengharapmu, pandang aku yang ingin bertemu. Oh, dengar suaramu meskipun jauh. Adakah kau panggil aku, wahai kiblatku? Kiblatku. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oh, di lembar putih doaku goreskan tinta emas ditemani harap cemas. Akankah mimpi ini terjawab sebelum hari menyudahi masaku di bumi? Ku kirimkan surat cinta terdalamku teruntukmu yang selalu ku rindu. Panggil aku, tunggu aku, ku kan mendatangi, ku kan mendatangimu kabarku. Itu biasa bicara artis itu bicara hati. Jadi ketika kita menyanyikan satu nasib di atas panggung ataupun sedang sendirian, maka yang keluar adalah penghayatan di dalam diri kita. Jadi ketika kita bercerita menunggu panggilan Allah ke Ka'bah, saya yakin dalam waktu nggak lama kemudian teman-teman akan berangkat haji gitu ya, dan itu saya yakini. Dari ketika waktu itu senada kerinduan kita terhadap Ka'bah gitu ya, sedang acara cuma begini doang, lagu sambut panggilannya, aduh di travel haji, mudah-mudahan senada bisa berangkat haji ya. Nggak lama kemudian berangkat masuk naik ke atas panggung tuh ya, salah satu travel senada bulan depan umroh semua tuh kayak gitu. Masya Allah. Umroh semua, Masya Allah kan. Itu di bulan Mei. Masih kemudian ketemu sama seorang ustadznya, Ustadz Tori Ahmad Ismail. Ustadz Satori bilang, Ustadz doain dong Ustadz biar kita bisa pergi sini lagi. Dikasih amal dia nih, baca doain ini. Bayangkan teman-teman, bulan Mei kita umroh, bulan September berapa salah satu travel tersebut dari Cordova. Walaupun berangkat haji ya, berangkat haji, saya belum nggak punya uangnya, udah gampang berangkat aja dulu, berangkat deh gitu. Terus gimana? Ya udah gampang berangkat aja deh gitu. Bulan September ini foto segala macem saya yang urus. Bener September berangkat. Nah itulah Pak Ngafan ya. Terjadi itu bener tuh perceraian, bener terjadi. Salah alamat, bener salah alamat. Nah jadi dalam kehidupan dan perilaku kita. Ya sih. Masih Palestina. Dan Makanya hati-hati kalau bikin lagu. bener.
benar. Dan saya pikir salah satu yang membuat teman-teman sangat berharap ada hal seperti itu. Adanya gitu, misalnya sound punya mic-nya cuma 2 gitu kan. Nah itu sangat membuat senada tuh jadi wasting time, buang-buang waktu. Dakwah yang ingin disampaikan harus diharapkan untuk menyampaikan dakwah, akhirnya ya udah kita buat tuntunan bagaimana mengundang senada itu. Bukan masalah fee ya, saat itu senada tidak terlalu mengutamakan berapa senada. Harap pasti diberikan oleh nasid-nasidnya dakwahnya itu bikin audiens yang appreciate gitu ya, audiens yang tidak asal-asalan gitu. Itu yang diharapkan oleh senada gitu. Itu manajemen akhirnya ya bisa membuat senada bertahan sampai berpuluh-puluh tahun sekarang ini gitu loh. Itu yang kita berap tuh. Iya. Iya, sampai manajernya benar-benar terlihat dewasa, lebih mature gitu. Jenggot tempe putih semua. Iya. Ini ada Mas Noman dari Malaysia ya, Mas. Mas bro. Momen yang langka ini ya, bisa ketemu manajer senada sama senada langsung. Wah, ini luar biasa ini. Iya. Alhamdulillah. Dulu senada dibilangnya sombong tuh ya gara-gara begitu ya. Iya, betul. Karena orang nggak terbiasa, tapi setelah apa yang kami lakukan, justru teman-teman itu berpikir pro dan kontra lah, timbul. Ya memang kadang begitu, orang baru ngerti setelah lama. Iya, benar. Kenapa? Banyak aturannya, minta mic segala macam, minta begitu. Standar sebuah performance. Jadi kita minta ketika senada tampil, kita minta 2 monitor atau berapa monitor. Kemudian standar mic-nya kita minta kalau di indoor tuh luas kapasitas ini sekian gitu, di luar tuh sekian. Kenapa kami mengharuskan seperti itu? Biar kualitasnya terjaga dan orang-orang aman, orang-orang umum yang menyaksikan senada itu bisa menikmati gitu, buat sesuatu yang kacau di telinga mereka. Nanti yang ada malah antipati terhadap nasid itu sendiri, ya itu yang kamu lakukan ya. Karena lucu bener seperti apa yang bilang, orang senada aja ber-5 atau ber-6, dikasih mic cuma 2. Iya, yang lain cuma setting jari gini doang. Begitu Bang. Itu bagian dari profesionalisme lah. Jadi profesionalisme harus kita junjung tingginya gitu, karena bagian dari kesempurnaan apa yang kita sampaikan. Itu bagian dakwah ya Bang Afan ya? Iya, bagian dakwah ya. Iya, karena setelah itu juga akhirnya beberapa tim mengikuti apa yang kita lakukan. Ada beberapa dari punya tim malah kita anggap lebih ribet ya daripada senada sendiri gitu loh. Ada yang punya manajemen sampai ada yang istilahnya manajer personal, ada yang manajer secara keluar, ada sound engineer segala macam gitu loh. Itu efeknya yang kita lakukan bisa bermanfaat juga ternyata bagi tim-tim yang lain. Senada juga kita sempat punya sound engineer sendiri gitu loh. Artinya walaupun fasilitas yang diberikan panitia, tapi kadang-kadang kita nggak mendapatkan sound engineer yang feel-nya bisa dapat dengan apa yang diharapkan senada gitu. Akhirnya kita pernah punya bawa sound engineer sendiri gitu loh, yang bisa mengatur sound system biar nggak repot lagi buat senada, tinggal pegang mic, nyanyi, udah selesai. Kalau dulu kan sebelumnya kita harus cek 1 2 3 cek 3 beribet sekali gitu loh. Gitu karena sound engineer-nya gitu nggak tahu gitu kan. Nggak cuma sound gitu. Engineer memang agak keluar dari jalur sebenarnya, nggak apa-apa, asik lah bicara. Kita akan ambil benang merahnya ya, kita ambil benang merahnya nanti ya. Bahwa seperti Pak Arin bilang, manajernya, ada sound engineer, dan juga ada orang yang bantu-bantu ya, bawa baju senada gitu ke tempat ganti, mempersiapkan, nyiapin air minum segala macam ya. Jadi teman-teman, memang kita memposisikan bahwa bicara nasid itu bicara sesuatu yang mulia. Jadi jangan sampai nasid itu harus bersusah payah gitu, bawa baju segala macam,
nanya lalu segala macem. Nah, nanti pandangan orang juga akan jatuh terhadap nasihat itu sendiri. Nah, itu niat kami sebenarnya teman-teman. Jadi ketika bayangkan seorang ustadz gitu ya datang ke tempat dia bawa baju sendiri, nanya ruang ganti mana sih, ganti baju kan nggak pas juga. Nah, jadi apa yang kami lakukan tadi kembali lagi tadi bahwa kita ingin memposisikan nasihat itu sebagai sesuatu yang profesional, yang nggak cuma ini, yang kita sampaikan semata-mata bahwa lu yang undang siapa? Kan pasti tanya, undang artisnya si A, dibayar berapa sekian. Senada gitu, nggak mau kita gitu. Senada kalau mau sama dia, kita itu permintaan kita. Tujuan adalah semata-mata lu berani bayar sesuatu yang kemungkaran aja berani bayar sekian. Mau undang nasihat bayar cuma sekian, nggak bisa gitu. Itu tugas Bang Ardian menekannya di situ. Jadi seperti tadi bilang ya memang profesionalisme itu bagian utama dari sebuah kelompok nasihat. Jadi sukses atau tidaknya nasihat itu kembali lagi ke diri kita. Menjaga kualitas. Betul, menjaga kualitas yang paling penting. Ujung-ujung pasti akan kualitas. Jadi ketika hilang Nah, jadi benar. Betul. Banyak yang begitu akhirnya berguguran kan, nasihat-nasihat yang tidak di-manage dengan baik ya, artinya tidak punya manajemen yang baik, akhirnya perlahan-lahan itu ya tertelan zaman hilang gitu satu persatu gitu, personilnya juga akhirnya malah lari ke grup lain, itu baik gitu. Nah, beberapa tim nasihat yang bagus tuh kan yang punya manajemen yang bagus gitu kan. Walaupun ada beberapa yang misalnya manajernya itu berasal dari personil merangkap sebagai manajer gitu. Ada beberapa seperti itu. IJIS ketika dipegang oleh NCR ya waktu itu ya Bang Afan ya, tertata banget ya, semuanya tertata banget sampai bikin PCD karaoke segala macam, walaupun konteksnya masih indie tapi semua rapi gitu loh. Tapi IJIS tuh. Terus akhirnya ketika saya masuk ke gradasi juga saya coba terapkan itu gitu kan. Nah, ikut beberapa teman-teman dari Bandung juga akhirnya punya manajemen, tim nasihatnya punya manajemen yang cukup bagus gitu. Itu mungkin nyambung dengan tema ya, intinya bahwa ya profesionalitas dan juga tetap harus kita utamakan gitu ya. Itu karena kalau kita dakwah asalan juga nggak akan sampai kepada target yang kita ingin dakwahi atau kita sampaikan dakwahnya. Itu lah gitu Bang Afan. Mungkin pertanyaan yang sama buat Bang Af, ada manajernya juga dari awal gitu. Dari awal sampai sekarang ada manajernya. Kita sudah pergantian 4 kali manajer. Jadi manajer itu nggak ada di IJIS, selalu ada terus. Jadi kalau itu resign terus harus ada lagi karena kalau nggak, waduh berantakan Bang. Apalagi anak IJIS kan susah ngatur ya. Anaknya kan ganda. Ya gitu deh. Ya kayak saya lah, saya itu tukang telat apa segala macam tuh kudu ada yang getok-getokin. Oh iya. Kemudian kita punya aturan tuh. Punya aturan. Kalau telat, di situ telat aturannya kita denda gitu loh. Iya, ada dendanya. Ya, pernah tuh ya Novi. Denda. Jadi kita tuh latihan ya, bukan manggung ya. Latihan itu tank jam 8, jam 20 malam. Itu dia sampai lari-lari tuh biar akhirnya masuk dia 20:01. Itu kena denda tuh. Benar. Senada juga gitu. Senada dulu latihan kita di rumahnya Agus Idwar di Bang. Itu target pokoknya jam 8 tank latihan. Kalau telat 1 menit itu 1 menit sampai 10 menit sekian rupiah dipotong. Kayak terus gitu, 11 menit ke atas itu sekian sekian rupiah. Nah, lebih dari 30 menit itu udah perannya udah gede aja itu. Apalagi jalur Tanah Abang dulu kan sangat macet ya gitu. Itu yang jadi harus ditargetkan jam 8 tank latihan harus tepat waktu. Begitu manggung dianggap 3 telat, itu dianggap udah nggak hadir udah. Yang sering telat siapa yang? Yang sering telat almarhum juga almarhum Aal itu ya. Rumah paling jauh ya. Iya, paling jauh gitu lah. Terus Iksan juga pernah gitu kan. Kalau di IJIS tuh pernah
Jadi kita kan dibagiinnya di tiap bulan. Itu ada yang kalau yang lain kan masih dapat gitu ya. Ini ada teman yang karena dipotong-potong ikopnya, dia jadi bukan dapat suruh bayar. Ya pengorbanan. Ini balik ke Ibrahim ya, Nabi Ibrahim alaihissalam memang. Ya. Untuk kita melakukan sesuatu ya, menjalankan aman-aman dari Allah Subhanahu wa taala itu memang harus jidiahnya kuat. Ya. Pertama memang ada passion ke situ. Kemudian kita juga punya jidiah ya. Jidiah itu apa sih bahasanya? Kesungguhan lah. Manjada wajada. Ya, kesungguhan manjada wajada. Jadi kalau mau jadi wujud ya harus jaga gitu. Jidiahnya kuat. Ya di kita begitulah. Makanya kenapa enak ya jadi Senada, jadi ISIS sampai sekarang masih eksis. Ya teman-teman kudu ngeliat juga apa yang kita perbuat di setiap latihan ya, udah berapa puluh tahun ya Bang Lukman ya, 30 tahunan hampir ya. Setiap latihan gimana kitanya dulu, apalagi zaman dulu masih naik bis, naik apa gitu di kos-kosan gitu, lari-lari, segala macam, hujanan. Jadi emang manggung nggak dibayar tuh sering banget ya zaman dulu kan. Wah, atau dari dijanjiin segini kagak dikasih juga sampai sekarang itu sering juga. Nah itu ini bahkan udah 2 bulan lebih nih, nggak cair-cair 2 bulan lebih. Nah jadi itu biasa gitu. Jadi itu bagian dari pengorbanan ya Bang Afan ya. Bagian dari pengorbanan. Kalau nggak itu ya nggak jadi gitu nasyid ini. Iya. Betul. Nah kembali ke hikmah dari belajar dari Nabi Ibrahim, seperti saya sampaikan bahwa memang ketika kita taat kepada Allah SWT, maka yang kita perlihatkan adalah pengorbanan. Ini adalah bentuk tadi Bang Afan bilang nggak dibayar, kami naik gitu, tapi kita tetap profesional dan nyata Allah menunjukkan hasilnya ketika kita melakukan sesuatu dengan profesional, dengan perubahan kita lakukan, Allah memberikan ganjaran yang luar biasa menurut kami, sampai akhirnya bisa merasakan segalanya mungkin berasal dari nasyid itu sendiri. Saya keliling Indonesia juga gara-gara nasyid. Betul, saya dapat istri juga nasyid. Benar, kita bisa keliling Indonesia. Nggak cuma Indonesia kan, sampai keluar negeri kan. Itu ada sampai ke Hong Kong, sampai ke Malaysia, Singapura. Itu juga karena nasyid gitu loh. Yep. Itu yang saya yakin kalau tidak punya manajemen ya itu akan sulit bagi sebuah grup nasyid untuk berkembang gitu loh. Ya bagaimana orang luar tahu tentang grup nasyid kalau tidak ada manajemennya, kontak person segala macam yang bisa mengatur administrasi segala macam, itulah itu. Nah ini tadi cerita dikit tentang video klip belajar dari Ibrahim. Itu video klipnya Senada bikin waktu itu kita dalam 1 hari 1 malam full 12 klip ya Bang Lukman ya? Iya. 10 klip apa gitu. Dari malam dari subuh ketemu subuh lagi itu kita di daerah Anyer waktu itu. Bang Jack Sorga itunya ya? Anyer. Betul, dengan Bang Jack, sutradaranya Bang Jack Sorga. Itu di pesantren Nurul Fikri atau apa gitu, saya ingat banget di Anyer. Jadi full, makanya itu yang belajar dari Ibrahim sebetulnya agak ngantuk juga teman-teman Senada karena sudah seharian full bikin video klipnya gitu. Tahu kan lagu yang Brothers yang Teman Sejati yang Senada dengan kolaborasi dengan Brothers yang Senada pada naik Vespa gitu. Itu siangnya kita syuting itu gitu. Siang keliling syuting itu, terus di luar lagi syuting Kasih Putih di tepian pantai Anyer. Balik lagi ke pesantren itu ke penginapan ya, syuting lagi sampai malam. Terakhir itu yang paling bikin ngantuk pas lagu yang malaikat itu yang pakai hitam-hitam Ingluan. Ajal. Saat ajal menjelang ya. Jadi kelihatannya video klip itu agak lagi kondisi capek, itulah hasilnya gitu loh. Silakan lanjut Bang Edi. Oh iya, ini penjelasannya panjang ya. Ini mungkin ganti Afan ini kembali ke tema, dan Bang Afan ini kan tadi menyambung pertanyaan yang kepotong yang soal KPN
Dan kebetulan Bang Afwan ini katanya ada itu ya Bang, apa ada tebar kurban ya Bang? Ya sekarang Baik. coba dijelasin Bang biar Jadi buat teman-teman, ya silakan. alhamdulillah. Jadi teman-teman komunitas pencinta nasyid ini luar biasa nih. Mungkin saya cerita ke Bang Lukman sama Bang Ardian. Jadi mereka ngumpul-ngumpul bikin donasi buat Palestina yang pertama, terus kemarin halal bihalal ke puncak pas kita lagi di itu Ceng Lukman, kita di Trans Studio, mereka ke puncak tuh. Jadi saya nggak bisa nemenin. Jadi luar biasa mereka ini. Kemudian berikutnya pas kurban ini mereka coba membuat itu tebar kurban ya. Jadi ayo siapa yang mau berkurban nanti kita salurkan ke daerah-daerah yang minim ininya kurbannya seperti di Gunung Sindur, pokoknya daerah-daerah minus lah. Ya daerah-daerah kristenisasi di sekitar kita ini suka ada aja gitu. Yang masyarakat yang menengah ke bawah gitu yang suka kadang kelupaan orang nggak dapat kurban ke situ yang seperti itu. Jadi teman-teman KPN menggalang buat kita semua nih pencinta nasyid yang punya kelebihan dana untuk berkurban tahun ini itu bisa disalurkan ke sana. Harganya sih masih agak murah kalau saya lihat ya, harga kambing 2,5 juta gitu. Atau kalau mau 2,5 juta 7 orang dikumpulin jadi satu sapi, dagingnya kan jadi lebih banyak ya. Jadi itu juga boleh juga gitu. Ya intinya begitulah, 2,5 juta untuk berkurban. Baik itu nanti jadi kambing maupun dijadikan sapi gabung-gabung. Gitu Bang Edi. Saya salut nih sama teman-teman KPN luar biasa nih ininya. Oh iya. Dia dan pergerakannya semoga berkah insyaallah. Amin. Kalau saya kan pembina cuma tiba-tiba aja diangkat gitu. Senang aja teman-teman pada jalan terus ya, enggak lanjutkan, mantap. Iyalah, nama-nama Bang Afwan itu kan cukup bisa diandalkan. Waduh. Iya. Iya. Sangat perlu itu. Iya, ya intinya Di begitulah. senada gitu. Ya. Bang Lukman juga punya program itu ya Bang Lukman ya, yang kurban ya. Ya, Ya. alhamdulillah sama seperti Bang Afwan. Jadi tugas kita adalah bagaimana membuat kurban ini lebih, dan alhamdulillah kalau Bang Afwan bergerak teman dengan kerjasama dengan ACT Bang Afwan dengan ACT, jadi kita bikin kurban melintas batas lah ya, kurban untuk Asia yang nantinya kurban itu tidak hanya diberikan untuk pelosok-pelosok Indonesia, tapi juga buat saudara-saudara kita yang berada di luar sana yang saat ini sedang mengalami masa-masa mencekam seperti di Palestina, di Suriah gitu ya. Mudah-mudahan dengan kurban ini bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berkah lagi di sana, dan itu kerja sama kami dengan insya Allah iya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Membuktikan bahwa kita itu sebagai munsyid tidak hanya naik panggung, cuap-cuap, nyanyi-nyanyi, tapi ada kerja nyatanya juga ya. Oh iya, terus Bang Ngopi. Bang Ngopi, Bang Sony. Bang Sony. Namanya kopi panas. Oh iya, ini mungkin untuk perkenalan, mungkin kan di antara kita nih di sini ada teman dari Malaysia nih, Ustadz Komar dari Mabruk. Komar Intisor. Jadi acara ini ngopi panas ini, tapi belum ada yang keluarin kopinya ya. Mudah-mudahan nanti Bang untuk Kang Sony. Bikin kopinya, nikmati kopinya. Tapi yang jelas di sini ngopi panas ini ngobrol pilihan penggemar nasyid. Kita ini ada tiga grup nih, Munsyid Collaboration, Intisor, dan satu lagi apa ya? Oh dua grup, sorry. Jadi dua grup ini, Intisor dan Munsyid Collaboration, sepakat untuk bekerja sama untuk mengadakan acara-acara seperti ini. Yang pertama ini ngopi panas, insya Allah mencoba istiqomah sebulan sekali dengan topik-topik yang berbeda. Dan satu lagi ada nasyid at Small yang didengarkan oleh tidak hanya sebagai hostnya dan kolaborasi ada yang tidak nggak akan sampai kepada untuk mengadakan acara-acara seperti ini. Mungkin sedikit
perkenalan diri Bang Komar, silakan tentang Intisor dan Nasyid Esmu mungkin sekilas. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator ataupun host pada malam ini, Kang Sonis dan juga Kang Edi Saputra yang tampak kacak malam ini berbaju putih. Begitu juga rakan-rakan abang-abang saya iaitu Bang Ardian Permana, Bang Arizatul Islam, Salam Ukhwah dari Malaysia. Saya Komar dari kumpulan Intisor, kumpulan yang baru saja tertubuh pada tahun 2017 kalau tak silap saya. Hadir malam ni insya-Allah beri sokongan kepada rakan-rakan semua yang mana mencintai nasyid sebagaimana kami di Malaysia juga. Usaha yang melibatkan perkembangan industri nasyid dengan rakan-rakan semua dalam usaha untuk menyebarkan syiar juga dapat kita sama-sama jayakan. Kita usahakan bersama untuk mudah-mudahan lebih ramai orang dapat menghayati keindahan Islam melalui aktivitas seni, insya-Allah. Mudah-mudahan tadi oleh Kang Sonis, Intisor Media Network telah menjalankan sebuah program yang bertajuk Nasyid at Smule, yang mana program ini kita mengangkat fans nasyid ini untuk berada, orang kata, bersama-sama dengan penggerak nasyid. Sebab biasanya orang memandang tinggi kepada art diri, tapi kadang-kadang kita bukannya kita tidak menghargai, tetapi mungkin terlepas pandang, kadang-kadang mungkin sampai terlupa untuk menghargai fans yang mana selama ini mereka lah menyokong kita. Mereka juga tak jemu-jemu support ke mana saja kita pergi perform. Jadi inilah dia platform yang kami sediakan dengan kerjasama daripada sahabat-sahabat di Munsyid Collaboration untuk kita bawa artis-artis baru bersama-sama dengan fans untuk mereka bersilaturahim. Dan Alhamdulillah pada Syawal yang lalu kita juga bekerjasama bersama-sama dengan abang-abang Senada, kemudian abang-abang Mupla dan juga pihak ACT dan RFI juga untuk konsert Smule Jam Gema Aidilfitri. Jadi Alhamdulillah difahamkan kutipan untuk konsert itu juga agak tinggi, betul Abang Lokman? Betul. Difahamkan banyak juga sumbangan yang kita dapat sempena konsert tersebut. Pada malam itu sahaja view konsert tersebut di YouTube channel ACT mencecah 16,000 tontonan. Alhamdulillah, suatu angka yang tak pernah sendiri dapat, dan juga Alhamdulillah dengan kerjasama daripada pihak ACT, RFI, kemudian abang-abang Senada, Mupla dan juga rakan-rakan artis yang lain, kita dapat capai satu angka yang luar biasa dalam satu penganjuran konsert virtual pada malam Aidilfitri yang lalu. Jadi moga-moga usaha ini kita dapat teruskan selagi mana pandemik ini masih belum reda. Dan saya juga berharap abang-abang semua, rakan-rakan yang bersama kita malam ni, jagalah kesihatan sebaiknya. Saya hari ini Alhamdulillah sudah mendapat suntikan dos yang kedua untuk vaksin Sinovac, dan kesan sampingannya, side effectnya sudah mula terasa daripada selepas di-inject tadi. Rasa memang sakit, rasa seolah-olah jarum tu tertinggal dalam daging, dalam otot saya ni. Memang pedih, sampai sekarang pun ada rasa lagi. Jadi doa-doakanlah mudah-mudahan saya cepat sembuh kembali untuk kembali aktif. Dan pada masa yang sama juga di kesempatan ini nak promote sikit, Intisor baru saja meluncurkan single terbaru kami yang bertajuk MDH pada bulan Syawal, bulan Ramadan yang lalu. Dan insyaAllah sempena Aidil Adha ini official video clip akan diluncurkan. Jadi mohon sokongan daripada rakan-rakan semua untuk sama-sama tonton dan support apa saja karya baru yang datang, baik dari Indonesia, baik dari Malaysia ataupun dari mana sahaja yang mendukung syiar Islam. Kita sama-sama sokong, kerana mudah-mudahan kita tekan butang share itu. Kalau ada manfaatnya kepada orang, mungkin orang zaman sekarang ini ramai orang yang mengalami masalah mental. Ada yang kalau di Malaysia ini kes bunuh diri semakin banyak. Daripada Disember, daripada tahun 2015 sehingga 2021 sudah lebih 300 orang bunuh hari. Dan purata statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia
bahagian kesihatan mental mengatakan bahawa purata satu hari kira-kira 4 orang akan bunuh diri. Sama ada terjun bangunan, ataupun mungkin bakar diri sendiri, atau pergi jambatan terjun masuk dalam sungai atau laut dan sebagainya. Pandemik ini mereka tidak dapat keluar bekerja atas saranan daripada pihak pemerintah juga. Jadi tekanan-tekanan ini menyebabkan mereka mungkin hilang panduan, hilang dorongan. Jadi mungkin kajian yang menunjukkan bahawa muzik ini juga satu terapi. Mungkin dengan terapi muzik kita dapat membantu mereka dengar lagu-lagu mesej kebaikan dari abang-abang senada, mungkin abang-abang Izzatul Islam juga, abang-abang Mupla dan sebagainya. Mereka dengar lagu kita, mereka rasa tenang, mereka nak kembali semula untuk mencari jalan yang terbaik daripada apa yang Allah dah bentangkan untuk kita, dan akhirnya mereka dapat orang kata terus bersabar menghadapi kesusahan. Sebab ini memang berita yang sangat menyedihkan, sebab ianya seolah-olah dah jadi satu perkara yang dinormalisasikan. Bila terlalu tertekan, bunuh diri adalah solusi. Maka ini kita harus bentras dari sekarang. Saya tak pasti bagaimana keadaannya di Indonesia, tapi kalau di Malaysia perkara ini sedang berlaku. Jadi kami di Malaysia sangat risau, sangat bimbang, sehingga ada kempen untuk kibarkan bendera putih di rumah. Seandainya ada kesusahan, kalau tak ada bantuan, dah tak ada duit nak makan, kibarkanlah bendera putih di hadapan rumah, supaya nanti jiran-jiran tetangga akan nampak bendera putih itu dikebarkan. Ada yang datang bertanya, apa khabar kamu hari ini? Dan mungkin kalau perlu bantuan, kita boleh minta bantuan daripada mungkin ketua kampung ataupun mungkin pihak yang berkuasa untuk datang menyerahkan bakul-bakul makanan, kongsi rezeki bersama-sama dengan mereka. Dan mungkin akhir kata daripada saya sebelum kita balik semula kepada topik belajar dari Ibrahim ni, saya mohon juga doa daripada tuan-tuan perempuan semua yang bersama-sama kita pada malam ini untuk mendoakan kesejahteraan. Yang pertama sekali adalah rakan sekerja saya yang pada ketika ini Allah SWT telah menetapkan takdirnya sebegitu. Beliau telah ditidurkan oleh doktor atas faktor COVID-19. Jadi kami jujurnya amat sedih dan bimbang dengan keadaan beliau, sama ada beliau akan dapat kembali bangun atau tidak apabila sudah ditidurkan melalui proses intubation, dan beliau sekarang sedang bernafas melalui dengan bantuan ventilator, alat bantuan pernafasan sepenuhnya. Kerana faktor beliau ditidurkan ini, kadar oksigen beliau hanya tinggal 85% dan beliau telah mula ditidurkan semalam. Jadi mohon doa juga untuk rakan-rakan, bukan saja untuk sahabat saya itu, mungkin juga saudara mara kita yang terkesan di hospital, di rumah-rumah sakit. Kita doakan sama-sama. Dan yang kedua juga mohon doanya untuk isteri saya, zaujah saya, yang insya-Allah esok akan mula masuk minggu yang ke-38 mengandung. Jadi senang cerita kalau dah masuk minggu 38 ni, bila-bila masa saja Allah izinkan untuk bersalin. Mohon doa dipermudahkan urusan bersalin. Kalau ada salah silap dari pihak saya maupun intisor, saya mohon maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Mohon doa semua agar urusan melahirkan anak itu dipermudahkan, ibunya sihat, anaknya yang lahir itu nanti juga sihat insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua terus sabar, teruskan perjuangan. Kalau nampak orang perlu bantuan, jangan tunggu orang lain bantu, kita cuba bantu dulu. Sekurang-kurangnya kita pergi tanya dia, "Bang, kamu okey ke tidak?" Mungkin dengan cara kita menjadi pendengar yang baik juga dapat menyelesaikan masalah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kembali semula kepada rakan-rakan moderator, silakan. Hadir nih yang menjadi pendengar setia kita malam ini, ditambah juga yang dari YouTube juga live streaming. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan ke abang-abang yang ada di podium virtual ini. Berarti kalau untuk kegiatan Bang Afan ya, Bang Ijis itu gimana itu Bang? Kan kemarin kan masih ada malam nasid ya? Ya, malam nasid sementara kita nggak laksanakan dulu ya karena memang pandemi. Oh. Kemudian tuh rencananya akustik ya Bang? Akustik ya, tapi kan hasilnya juga dari Bandung ya. Dari Bandung juga kondisinya Bandung sedang tinggi sekali waktu itu. Kemudian di sini juga tinggi juga, ya udahlah. Gitu nggak kita adakan dulu buat bulan Juli. Insyaallah Agustus nanti kalau udah mulai melandai ya, udah mulai turun lagi kasusnya,
Semoga bisa kita buat lagi dah, insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah di Zatul Islam sehat semua, alhamdulillah. Saya juga baru kemarin saya di vaksin juga. Teman-teman di situ para penyintas COVID itu. Udah alumni ya? Alumni semua. Kan yang satu kemarin ini di UI nggak boleh masuk. Luas ya? Siapa si apa? Palak. Jadi Palak udah sehat ya? Udah, alhamdulillah sehat semua, alhamdulillah. Kita semua udah sehat. Alhamdulillah. Udah fit lah, udah ya produktif 100% udah bisa kembali normal lagi. Ya jadi kemarin tuh lucu itu teman-teman di sama Senada juga kan ada ya waktu itu ya, kita diundang di UI antigen dulu. Wajib di antigen. Swab antigen, begitu di swab ya berenam selang. Sukses lah. Nah, sukses honor kali Bang. Sesi curhat. Iya udah. Gelarnya tambah LC katanya Bang. Lulusan COVID. udah COVID kita semua alhamdulillah. Udah sehat semua insyaallah. Alhamdulillah. Iya. Kalau Bang Afwa, Bang Ijis itu berapa personil itu, Bang? Kalau di sekarang kami berenam. Oh, berenam. Tadinya banyak, dulu pernah sampai 13. 13 persis Robani ini, Robani. Iya dulu. Robani beramai ini. Iya. Robani berapa dulu ya? Pernah 15 kali ya? Lebih kurang termasuk percussionis. Betul. Percussionnya. Percussion. Nah, kami 13 tuh vokal semua. Wah, vokal semua nih persis kumpul main. Belum ada drummer dulu ya. Belum ada drummer dulu. Jadi ya vokal semua. Seperti K-pop atau kalau di Indonesia ada JKT48 itu 48 orang. Jadi 48. Atau jangan-jangan ini inspirasi dari K-pop nih, Nasid nih. Iya. Tapi itu kan tahun 90-an ya, kita udah lama. Iya. Betul. Sekarang kami tinggal berenam sih. Senada paling banyak Senada 7 ya. Yang pernah 7. Yang pernah ada kali 7 gitu ya. Iya, Bang Aal masih ada, Agus masih ada ya. Masih ada Agus ya. Nah, terakhir. Bang Aal. Kalau kita ya paling banyak juga pernah 15 juga pernah zaman dulu. Tapi nggak pernah manggung 15-15-nya. Itu biasanya untuk ini kayak seperti pemain sepak bola, jadi ada pemain inti, pemain cadangan. Jadi kami digilir mainnya. Sekarang berenam alhamdulillah. Jadi 1 pemain drum, 5 vokal. Seru sih, seru. Konsep baru cuma berlima ya vokalnya, ber-8, ber-7 gitu. Sekarang nggak berlima ya, pembagiannya jadi lebih menarik. Betul. Pembagian honor ya. Ini dasar manajer yang main honor mulu. Kata Cing Lukman itu gitu, kalau semakin sedikit kan semakin banyak. Sedikit semakin banyak. Begitu. Makin sedikit personil semakin banyak masukannya. Ya mungkin kita cukupkan dulu ya Bang. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa adakan lagi ngopi panas. Pun mungkin nanti bisa diundang oleh Bang Komar nanti di acara Nasid Ejmul. Ya mudah-mudahan bisa terang kembali. Mungkin saya minta semacam closing statement lah dari abang-abang ini. Ya terutama dari Bang Lukman boleh. Ya makasih teman-teman semua. Alhamdulillah di malam hari ini kita banyak menginspirasi dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang di luar candakan, luar skenario itu hanyalah semata-mata biar acara kita lebih meriah aja, lebih cerah lagi. Kami mohon maaf apabila ada salah ucap dan ingin bertemu Allah itu seperti itu yang disampaikan oleh Nabi. Mudah-mudahan bisa jadi pengingat kita bahwa berkorban merupakan bukan kewajiban lah ya, bukan satu anjuran dari Nabi besar Muhammad SAW. Ibrahim disebut Khalilullah ya, sebagai kekasih Allah SWT. Itu karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam itu mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang atau tugas-tugas yang Allah berikan kepada beliau dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi bukan berarti kemudian Khalilullah, orang yang paling dicintai Allah ini menjadi, atau yang disayang Allah ini menjadi yang paling nyaman di dunia, bukan. Beliau ini cobaannya bertubi-tubi luar biasa, nggak punya anak. Iya, begitu punya anak, anaknya disembelih gitu. Allah perintahkan disembelih. Dan lain sebagainya, banyak sekali
apa namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi beliau tetap bersabar. Beliau selalu berdoa, doa-doanya banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya, doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang menjadi pelajaran buat kita ini yang pertama saya pikir ya kesabaran ya, kesabaran. Mari kita tingkatkan Yuk teman-teman semua, kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali bersama dengan membacakan suratul Fatihah. Al-Haziniyah wa likulli solihah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa bika masawtu auzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bizabik faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang penuh berkah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan ini senantiasa Engkau berikan ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan lurus, dan berikanlah kami kesehatan ya Allah, dan akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dari pandemi ini ya Allah, jauhkan kami dari penyakit corona, sehatkan badan kami, sembuhkan penyakit kami, dan jadikan kami orang-orang bertakwa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kita ini memang penggemar nasib semuanya insya Allah. Dan terima kasih kami ucapkan pada abang-abang yang sudah hadir di sini, Bang Lukman, Bang Ardian, Bang Afwan, Bang Komar, yang telah sama-sama kita ngobrol. Mudah-mudahan bukan sekedar obrolan, tapi ya banyak makna yang kita dapatkan, bermanfaat sekali buat kita semua, insya Allah. Dan tentunya kita berharap keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga terima kasih juga kami ucapkan kepada yang sudah hadir di sini menyimak. Baik, saya sebagai host dan Kang Edi sebagai co-host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Kita tutup dengan bacaan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam keluarga. Allah. Ya, semoga sehat juga ya. Iya, Saya izin live ya. Bang semua. Ya, makasih Bang Afwan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi